سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu rusuli Adamu wa akhiruhum ba'san Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhum wa hasbuhu bihi wa ma'arif ibadahu fardhi fardhiyan ulil azmi Ibrahim Musa Pembahasan masih membahas tentang al-iman bil rusul. Lanjutan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu rusuli Adam, dan rusul yang paling pertama adalah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam adalah rasul pertama. Nabi pertama, rasul pertama. Nah, kita akan bahas rasul aja, Nabi kita nggak bahas karena semua rasul pasti Nabi, nggak semua Nabi rasul. Nah, jadi ini katakan ya kita wajib beriman kepada para rasul aja yang 25. Yang sisanya ya kita nggak bakal apa. Ya, dan kita nggak tahu nama-namanya. Alhamdulillah cuma 25 aja ya. Nah, jadi katakan wa ar-rusuli Adam, dan rasul pertama Nabi Adam. Rasul pertama Nabi Adam, ya Nabi pertama Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ya seorang nabi yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapak.
sekarang ada gak anak punya ibu masih bapak? Bapaknya kabur. Oh kabur kemana ya? Kabur ya? Saya nggak punya emak, saya nggak punya bapak. Ada, jadi buang. Paham kan? Bapaknya kabur ya? Ya. Jadi Nabi Adam Nabi yang tidak punya apa? Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Kemudian mengatakan Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya. Ada mengatakan Nabi Adam tidak punya pusar. Katanya pusar. Karena punya pusar buat apa? Hari-hari makan. Baik, janin kan di perut ibunya kan supaya makan dari pusar. Berarti kalau Nabi Adam nggak punya emak, berarti kan nggak dikandung. Kalau dikandung berarti nggak punya pusar. Benar nggak? Ada bilang Nabi Adam nggak punya pusar. Itu dalam riwayat mereka yang demikian. Ya, Nabi Adam nggak punya pusar katanya. Allah alam. Ya, tapi mengatakan ada apa tuh teka-teki. Apa yang ada di kita Nabi Adam nggak punya. Maksudnya bukan bapak ibu jelas. Ya, apa yang ada di tubuh kita yang Nabi Adam nggak punya? Pikir apa? Nabi Adam kita punya mata, Nabi Adam punya mata. Nabi Adam punya kaki, kita punya kaki. Nabi Adam punya kuku, atau pusar. Pusar, berarti Nabi Adam nggak punya pusar. Sebenarnya punya pusar ya? Yang punya bodong berapa pusar bodong? Pusar bodong bisa yang normal ya? Iya, normal ya. Jadi walau Rasul Adam, Rasul pertama adalah Nabi Adam ya. Wa akhirul ba'tsan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang terakhir adalah Rasul yang terakhir yang paling terakhir dibangkitkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah beliau nggak ada lagi nabi ya. Orang meyakini ada nabi setelah beliau hukumnya kafir. Dan orang yang mengikuti mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, dia yang ngaku nabi kafir, yang imani kafir juga. Ya, banyak di saya. Berarti paling banyak di saya yang orang banyak ngaku dari nabi benar. Paling banyak di saya. Wa huwa afdaluhum. Nah, dan Nabi Muhammad SAW ya nabi yang rasul yang paling afdal. Paling afdal, paling mulia, ya paling hebat di semuanya. Ya, paling afdal. Dari semua rasul yang Nabi Muhammad yang paling afdal. Kenapa demikian? Lima khassahullahu ta'ala khassahullahu bihi minal fadha'il wal ma'arifi. Karena ya ada sesuatu yang Allah Ta'ala khususkan, Allah berikan secara khusus ya daripada kelebihan-kelebihan kemuliaan dan ma'arif kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ada sesuatu yang tidak diberikan ke Nabi lain hanya buat Nabi Muhammad saja. Banyak. Di antara apa? Di antaranya ya Rasul punya dakwah untuk seluruh umat. Ya, ada Rasul yang untuk kaumnya saja, tapi Rasul tidak untuk seluruh umat. Kalau Nabi kan dapat perintah untuk diri pribadi, Nabi dapat wahyu untuk diri pribadi. Kalau Rasul disampaikan kepada orang lain. Ada yang berkisar di kaumnya saja, kaum Ad, kaum Samud. Nah, tapi Nabi Muhammad enggak, ya diutus untuk seluruh kaum, ya seluruh manusia sedunia. Bukan hanya ke bangsa Arab aja, ke bangsa Arab, Ajam, Persia, semuanya yang Arab, pokoknya yang Ajam ini terkena dakwah beliau. Kalau zaman dulu enggak, nah Rasul buat kaumnya saja. Ya, kaum sudah batas lingkungannya enggak apa tuh, luas. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad seluruh dunia. Nah, itu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak bukan karena beliau banyak. Jadi fadhail ya kelebihan utamanya Allah berikan kepada Rasulullah tidak kepada yang banyak. Nah, itu kalau mau lihat di kitab Hausail Ummah Muhammadiyah atau Syarah Ummah Muhammadiyah, keistimewaan khususan kepada umat Nabi Muhammad dan kepada Rasulnya, kepada umat Nabi Muhammad juga. Nah, silakan apa saja kelebihannya banyak ya. Seperti apa? Dijadikan yu'ilat lil ardu tahuran ya, dijadikan buat saya seluruh tempat bisa dipakai tahur, dipakai ibadah. Kalau umat zaman dahulu ibadahnya suami di tempat ibadah yang situ aja ditentukan. Anggap ya satu orang zaman dulu ibadahnya di tempat ini, nggak boleh tempat lain. Nah, kalau dia sampah dia bepergian, ya udah ibadah terputus. Nah, kalau kita enggak, seluruh tanah ya buka bumi
ya bisa juga tempat sholat. Kita bisa sholat di rumah, sholat di lapangan, sholat di hutan, di laut, di batu, bisa. Nah, tidak berbeda tidak hanya dengan teman-teman zaman dahulu, pokoknya itu keistimewaan sangat banyak. Maka Rasul yang paling afdal, ya. Dan kita umatnya pun umat yang paling afdal. Alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad SAW, ya, umatnya akhir zaman, ya, umat yang Nabi akhir zaman, ya. Kemudian ya kita jadikan Nabi kita Nabi paling mulia, paling afdal. Kita pun umat yang terafdal juga daripada umat zaman dahulu, ya. Wa ba'dahu fil fadli baqiyatu ul azmi. Dan setelah Nabi Muhammad SAW, Rasul yang punya keistimewaan lagi adalah orang atau Rasul yang dapat gelar ulul azmi. Ya, ulul azmi. Ya, siapa itu? Kita ada apa semuanya? Oh, Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nuh, Nabi Nuh, Musa, Nabi Musa, Isa. Itu Nabi Isa. Lainnya tidak masuk ulul azmi, ya, yang baik azmi, ya, artinya tadi cuma beberapa orang, ya, wahum Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa. Salatullahi wa salamu alaihim ajma'in, ya, dan salawat Allah Ta'ala kepada mereka semuanya, kepada para rasul semuanya. Waqad warada, dan datang penjelasan, datang riwayat Anal anbiya'a mi'atu alfi wa arba'u mi'atin wa isruna alfan nabiyyin. Jumlah nabi semuanya ada 124.000. Jumlah nabi semuanya ada 124.000 nabi. Banyak kan? Banyak. Ini 124.000 nabi, enggak ada yang namanya nabi lah, enggak ada. Nabi lah. Nah, nabi apa? Mana nama? Maka ada keutamaan nabi apa yang bisa nabi apa? Nabi. Nabi bukan namanya doang nabi lah, bukan orang nabi lah, ya. Terus wa anna rusula minhum 311. Dan jumlah rasul ada 300 berapa tuh? 313. Khilaf ya, ada yang bilang macam-macam tuh. Ada yang bilang lebih atau banyak, ada 315, 18 dari khilaf. Ya, pokoknya jumlah nabi ada 140.000, jumlah rasul ada yang ada 113. Dikit kan? Nah, dikit ya. 300 apa? 313 ya. 120 nabi, rasulnya ada 313. Nah, untungnya 313 kita nggak wajib imani, alhamdulillah. Kalau iman banyak benar nih, kita cuma tahu kan. Karena apa sih makna iman pada rasul? Mengetahui nama itu nama nabi, tafsir, secara tafsir. Artinya ya pokok yang 25 kita tahu ini nama nabi, ini nabi itu. Paham enggak ya? Wa yajibul imanu bi 25 minhum tafsiran. Dan wajib kita imani secara terperinci, ya, dengan 26 rasul tersebut secara tafsir. Bukan ijmalan, bukan global, tapi tafsir secara terperinci. Ya, wa hum al-madhkuruna fil Qur'an bil ismil alam. Ya, mereka semuanya sudah disebut dalam Al-Qur'an dengan isim alam. Isim alam, ya, ada nabi, bukan namanya bukan ini, tapi nama aslinya ada. Ya, nanti sebutin di sini sebutin, agak begitu banyak ya. Pertama Adam, ya, Adam. Kedua Idris. Ketiga Nuh. Nah, Nuh nama asli siapa? Ada yang kenal nggak? Segini banyaknya kira-kira ada ya yang tahu nama Nabi Nuh? Nuh itu lagab, apa lagab? Bahasa kita gelar, poyokan apa? Gelar ya. Kenapa dia nama Nuh? Nuh ada kata-kata nahya Nuh. Man kasro kau orang yang cengeng, orang yang baik nangis, yang cengeng itu Nabi Nuh. Tapi cengeng bukan karena cengeng yang cemen, bukan. Cengeng karena takut sama azab Allah. Cengeng karena apa tuh? Dia sedih kaumnya didakwahi pada nggak mau, takut mereka tuh dapat azab. Nah, ini nangis. Ya, nangis mulia, bukan nangis hina. Apa nangis yang hina? Ada kan yang hina? Ada. Diputusin sama pacarnya nangis. Seminggu lagi. Mana orang itu? Karena makan, ada yang diputusin pacarnya mah. Pacar nggak cakep. Mana lihat fotonya? Mestinya nangis dia mestinya. Paham ya? Nangis
nangis mulia. Nah, nama sama Nabi Nuh, nama aslinya Abdul Ghaffar. Baru tahu. Nabi Nuh namanya Abdul Ghaffar. Nuh itu lakabnya. Nuh. Ada orang bilang nih cengeng. Nah, jadi banyak nangis Nabi Nuh. Mereka sudah dibuka di Nabi Nuh karena banyak nangis cengeng. Mana banyak nangis cengeng? Cengeng. Ya, jadi terkenalnya Nabi Nuh. Ada namanya Abdul Ghaffar. Jadi di sini ada nama Abdul Ghaffar. Ya, Nabi Nuh ya. Ya, tergantung ya. Ya, paham ya? Ini Nabi Nuh gimana riwayatnya? Beliau Nabi yang paling banyak disakiti oleh kaumnya. Oleh kaumnya, ya kaum pada ngelawan semuanya, pada ngelawan, disuruh beriman nggak mau, paling banyak. Sini, ya waktu Nabi ada sampai kapan aku dakwah ya Allah, sampai orang nggak ada yang mau beriman kamu semuanya, nggak ada yang mau beriman udah, ya artinya kamu yang ngelawan nggak mau beriman udah tinggalin aja deh. Sampai sebagai anak bilang sudah bikin perahu itu yang naik di perahu siapa aja, yang naik perahu bukan hanya orang, binatang pun yang beriman, yang tahu dia Nabi atau Rasul, mereka ikut kita perahu. Jadi ada wuhush, ya binatang serangga, tuyul, apalagi itu, ya, burung-burung, wadawa, binatang melata, semuanya masuk ular, wal hawam pada masuk semuanya, ya pasang-pasangan. Ini ya anak-anaknya semuanya itu berapa? Ya anak-anaknya semua ikut ada 40. Ya semuanya kalau semuanya manusia ikut, ya daripada manusia ada 40 laki-laki, 40 perempuan. Jadi kapalnya gede, sudah bikin perahu. Nah, ya bikin perahu. Ini Nabi Nuh, Nabi tadi yang paling banyak dapat gangguan. Dia paling paling jahat maksudnya. Semua Nabi semua ada ujian, dalam dakwah nggak ada ujian, semua ada ujian. Nggak mulus dakwahnya, masih ada pertentangan nggak? Sama, Rasulullah ada pertentangan, ada yang ngelawan dan sama, Nabi Nuh demikian juga. Ya. Nah, Nabi yang nggak dakwah siapa kira-kira? Nabi yang nggak dakwah siapa? Yang nggak dakwah, Rasulullah nggak dakwah siapa? Yang nggak ada, Nabi orang nggak mau dakwah siapa orang pertama? Ada jarang gitu. Ada nggak kira-kira ada orangnya? Sekarang Rasul Nabi Adam mau dakwah sama-sama kira-kira? Ada nggak kaumnya? Iya ada. Iya, mungkin donasi anaknya. Bagaimana Hawa? Ya, Nabi Adam waktu ketemu sama Hawa ya, itu tiap ngandung keluar banyak. Jadi mungkin hamil gede kali ya. Keluar berpasang-pasangan. Ya, zaman dulu kok boleh Nabi Adam anaknya kawin, ya, adik kakak kawin, nikah boleh gak? Kalau nggak boleh, mau kawin sama nggak ada orang lagi. Nggak kawin sama lagi nggak ada. Sampai jomblo semua sampai. Tahu nggak? Kakak adik kan nggak? Nggak ada orang lagi. Ya, mungkin dakwanya sama, ya maksud cara mau bilang kaumnya dikit benar kaumnya. Ya, dakwanya maksud bukan nggak dakwanya nggak cara lurus kan orangnya dikit. Ya, mana sama anaknya dua ya. Sama anaknya dua mungkin, ya, keluarga dua mudah segitu doang, ya nggak ada nabi lain, ya nggak ada umat lain ya. Nah, kira-kira di zaman Nabi Adam ada orang kontrak nggak di rumah? Iya. Mengontrak sama siapa lagi? Ya, Nabi Adam kalau Nabi Adam menghapus, kita nggak kebagian tanah, di mata-mata semua. Nggak ada orang aja. Nah, biar nggak rakus dia, enggak. Kalau di tempat-tempat ini di sertifikatnya semuanya. Di SHM semuanya. Jadi nggak kebagian ya, Nah terus itu Nabi Nuh ya. Kemudian apa? Nabi Adam, udah lagi dulu Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, ya, Ismail, Ishak, Yakub. Nah ini nggak berurutan ya, nggak berurutan. Yang penting maka dibilang amal pengarang begini. Yang penting sekali dulu nggak berurutan. Ini orang tahu, ini mungkin tahu ini nama Nabi, ini nama Nabi. Ayo sebutkan nama Nabi. Ini nyebutnya nggak berurutan. Ada Nuh, Idris, Isa, Musa, Soleh, ada apa-apa. Nah yang penting ini Nabi ya. Wa Isa, wa Ya'qub, wa Yusuf, wa Ayyub, wa Syuaib, wa Musa, wa Harun, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Yunus, wa Zakaria.
wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa Yasa wa Zulkifli. Zulkifli ya. Ya. Kemudian wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walahum mu'jizatun wa khawariqun adatin wa khairul adatin ayyadahum Allah Ta'ala biha. Dan mereka semua para rasul ya punya mukjizat wa khawariqul adatin ya, ada sesuatu yang orang nggak bisa ngejain. Khawariqul adatnya tradisi orang nggak bisa. Pokoknya hal-hal yang aneh-aneh khawariqul adat ini semuanya mereka ayyadahum ta'ala biha, Allah Ta'ala ya perkuat mereka dengan mukjizat. Untuk apa nabi-nabi rasul kasih mukjizat? Dalatun ala syirkihim, untuk menunjuki bahwa mereka benar-benar nabi, benar-benar rasul. Tunjukin ya, karena kalau nabi nggak punya mukjizat, nanti orang nggak percaya, dia luar biasa. Nah, mana bukti yang kau benar? Minta ini, kasih. Ya, kasih dari zaman dulu ya. Orang-orang Quraisy yang minta minta bukti bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul. Bilang, kau minta apa? Minta kan macam-macam. Yang bulan terbelah dua. Dari zaman Nabi Adam bulan nggak pernah terbelah dua. Kami minta bukti bulan terbelah dua benar. Dengan izin Allah Ta'ala. Nah, ini bukti. Khawariqul ada, orang lain nggak bakal bisa. Siapa bisa belah bulan? Kecuali Allah Ta'ala. Maka para rasul itu diperkuat dengan mukjizat ya, yang orang lain nggak bisa ngerjain ya. Wa burhanun qati'un ala syartihim, sebagai bukti yang kuat tentang kerasulan mereka. Jadi diperkuat dengan mukjizat untuk menunjuki bahwa mereka adalah benar-benar seorang rasul, dan sebagai bukti yang kuat terhadap kerisalan mereka. Aku rasul, mana buktinya? Mana buktinya? Ya, seperti Nabi Isa hidupin orang mati ya, kemudian mujizat ini banyak sekali begitu. Nah, jadi Allah terperkuat dengan mujizat agar umat semuanya kaumnya percaya ini seorang rasul ya, yang mana datanya semuanya risalahnya dari Allah Ta'ala. Kita bukti ya. Nah, ini semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya, makamnya mukhtalaf. Apa mukhtalaf? Kuburannya ya tidak sepakat semua ahli sejarah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kuburan Nabi kita Nabi Muhammad ada di Madinah, tidak ada yang memperselisihkan, nggak ada khilaf. Keberuntungan. Umur Nabi lain ya, makamnya ada yang bilang Turki, ada yang bilang di Palestina, ada yang bilang Suriah begitu. Jadi masing-masing apa tuh? Masing-masing apa? Mereka punya pendapat, orang sini bilang begini, orang sini bilang begini, orang sini. Nah, nanti kecuali nanti ada lagi makam Nabi Soleh dan Nabi Hud di Hadramaut. Nah, ini orang Hadramaut dari dulu mempertahankan. Sekarang ada khilaf, ada yang mengatakan Nabi Soleh nggak di Hadramaut, Nabi Hud nggak di Hadramaut, tapi orang Hadramaut mempertahankan. Ini makam Nabi dari turun temurun ya, yang dari kakek-kakek kami ya, ini ada makam Nabi Soleh dan Nabi Hud. Maka mereka ya pada bulan Syaban pada ziarah ke makam Nabi Hud yang ada di mana? Di Hud itu di Hadramaut. Mereka pada ziarah ya. Nabi Zakaria, tempat lain Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Isa belum ada makamnya. Kenapa Nabi Isa belum ada makamnya? Belum mati. Ya, di mana nanti makamnya? Sebelah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Isa sekarang di mana? Kalau terangkat ke langit, nanti bakal turun ya di mana? Ya, di akhir zaman bersama Imam Mahdi untuk memperangi siapa? Memperangi ya Dajjal. Nah, ini bakal turun nanti kan. Ini keberuntungan tuh kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka Nabi kita ada di Madinah ya. Nah, terus ya, al-imanu bil yaumil akhir. Berikutnya adalah iman dengan hari terakhir. Yaumil akhir, hari kiamat. Kenapa dinamai hari terakhir? Karena setelah itu nggak ada hari lagi. Jadi hari kiamat hari Jumat. Jumat kapan? Habis makan di Kamis. Pokoknya kita kasih tahu. Habis kapan? Ya nggak tahu. Ya, maknanya habis kiamat kan hari kiamat Jumat, nggak ada lagi besoknya
Sabtu nggak ada. Maka yang mau nikah Sabtu buru-buru majuin. Yang mau nikah Sabtu yang udah pokoknya karena dia hari akhir besok nggak ada hari lagi, nggak ada. Ya nggak tahu yang bikin kalender salah kayak itu. Yang dibikin kalender ini ya, atau hari itu hari kiamat udah mana hari akhir besok nggak ada hari lagi. Apa mana nggak ada hari lagi habis semuanya. Nggak ada hari lagi ya, maka dinamai hari akhir ya. Wa huwa yaumul qiyamah wa mashtamal alaihi min. Hari kiamat adalah ya itu yang dinamai hari kiamat dan apa-apa yang terkandung setelah hari kiamat. Artinya wajib kita iman juga tentang hari kiamat. Ya saat atiatun larajabi. Yang namanya hari kiamat pasti terjadi, nggak ada keraguan. Pasti terjadi, nggak ada keraguan, pasti ya. Nah, tapi ingat ya, hari kiamat tidak dialami oleh umat mukmin. Artinya mukmin tidak mengalami hari kiamat. Yang mengalami hari kiamat adalah orang-orang kafir saja. Orang kafir saja, orang mukmin ya. Kita sudah dari akhir zaman. Ya Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, kita umat akhir zaman. Makanya saat ini kita ya artinya kiamat makin dekat. Tanda-tanda kecil udah banyak, tanda besarnya akan datang. Jadi alamatus sa'ah, asubro ada kubro, tanda-tanda kiamat kecil udah banyak. Berzina, merajalela, riba, merajalela, apa gitu. Banyak orang durhaka sama orang tuanya, minuman khamar, ini banyak tuh tanda kecilnya. Nggak tunggu nanti tanda besarnya, akan ada tanda-tandanya. Matahari terbit dari barat, kemudian turunnya dajjal. Nah ini tanda-tanda hari besar, tanda besarnya. Nah ini hari kiamat tidak dialami oleh mukmin. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba yang mukmin, orang mukmin tidak mengalami dahsyatnya hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala kirim angin atau udara, oksigen, dicium, dihirup oleh mukmin pada mati semua. Jadi yang menghadapi hari kiamat adalah orang kafir saja ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu dahsyat kiamat. Tapi Allah Ta'ala sayang pada mukmin. Allah Ta'ala nggak pengen ngasain kedahsyatan kepada orang mukmin. Dimati dulu. Yang masih ada imannya, pokok mati. Yang ada imannya mukmin, ya mati. Kalau dia murtad, berarti nggak ada iman, nggak mati. Nah, nanti bakal ngalamin semua itu ya. Siapa semuanya? Ya, orang-orang kafir ngalaminnya. Maka tuh orang kafir bilang tuh, waktu orang mukmin pada mati orang bilang, wah ini enaknya. Di dunia nggak ada orang Islam. Semuanya apa tuh? Muslim nggak ada lagi. Kita nggak tahu bakal kiamat. Dia bilang aja, dia nggak tahu setelah itu ya. Nah, al-ba'tsu. Nah, maksudnya wajib kita imani ya min al-ba'si. Ya wajib kita imani hari kiamat dan apa-apa yang terjadi setelah hari kiamat. Wajib kita imani juga. Min al-ba'si daripada kebangkitan. Apa kebangkitan? Manusia dihidupin lagi. Wa huwa khurujun nasi min al-quburi ahya'an ba'da i'adatil ajsadi bi ajzatihal ula. Ya, mana bas adalah ya hari dibangkitkan adalah keluarnya manusia yang sudah mati dari kuburannya hidup kembali. Artinya keluar hidup kembali yang orang-orang yang di kuburan. Di kuburan ba'da i'adatil ajsadi ba'dal ula. Setelah orang telah kembalikan jasadnya seperti semula. Anggap sekarang orang hancur. Ya tinggal tulang itu doang. Sudah hancur semuanya. Tapi pada hari kebangkitan ya nanti hidup kembali. Kuburan terbelah semuanya. Menakutkan nggak? Dari takut lagi sebenarnya mati. Ya, siapa kuburan yang pertama terbelah? Kuburan Nabi Muhammad Rasulullah. Ana awalul man tashabbil aku adalah orang yang pertama kuburan terbelah. Terbelah Rasulullah bangun ya, komplit semuanya. Dan orang-orang semuanya ya hidup kembali. Pertama kuburan Rasulullah, diikuti Baqi, kemudian diikuti yang kuburan di Mekah, kemudian kuburan seluruh dunia. Yang di Cikopo, yang di mana tuh, yang Polo, bagus semua. Semua yang pada bangkit ya. Nah, sekarang lagi bangkitnya di mana? Nah, bangkitnya sini ya. Ngumpul di mana? Di mahsyar. Jadi bangkitnya nggak pakai kain kapan, telanjang semua. Hubatan urutan ya telanjang semua. Ini kumpul di mahsyar. Nah ini dalam hal ini ya bagaimana supaya kita nggak telanjang? Dalam keadaan telanjang, lapar, haus, kepanasan, komplit semuanya penderitaan. Dia nggak mau bangkit, nggak bisa, nggak mau sendiri udah. Karena Allah telah sisakan di tulang tubuhnya ada beranak tulang ekor yang kecil. Ini tulang ekor nggak bisa hancur sekalipun digiling orang. Oleh orang Hindu dibakar
sampai hancur nggak bakal kelaikan, nggak bakal apa hilang. Ini cikal bakal Allah tak cintai manusia kembali. Kalau turun hujan yang menyerupai nanti nutfah dan nutfah serai sperma, hujan turun, kuburan terbelah semua pada bangun semua orang-orang. Kok menakutkan? Nggak menakutkan lagi, semua sama. Ya, paham nggak? Nah jadi sini keluarnya semua. Dalam keadaan apa? Telanjang, lapar, haus, ya, dan menuju masyarakat. Nah sekarang bagaimana supaya kita nggak telanjang? Gampang. Bagi orang pakaian di dunia. Ya, kita kasih orang pakai dunia, jadi nanti di akhirat nggak telanjang. Kita bagaimana supaya nggak haus? Kasih minum orang di dunia. Bagaimana kita supaya nggak lapar? Kasih makan orang di dunia. Nah, jadi manat amalillah atau mau yaumil kiamah, siapa yang makan memberi makan orang lain karena Allah Ta'ala Allah kasih makan dia apa di akhirat. Nah, jadi sini kita nih kalau pengen nggak begitu semuanya udah kita ngasih makan orang, kita kasih minum orang, kita kasih pakaian orang, insya Allah kita di akhirat nggak telanjang, nggak kelaparan. Amin. Mau nggak begitu? Mau. Nah kalau kita pelit nggak ngasih makan orang, ya udah siap-siap nanti kita kelaparan. Mau nyari warteg di mana? Mau nyari warteg di mana? Mau nyari apa tuh? Dosen GoFood. Kayak gitu teman. Ya, mau duit apa? Ya, enggak. Udah kita punya baju ya. Apa kasih orang, pakai kasih orang, nah nanti kan telanjang insya Allah. Karena ngasih makan orang cara gimana? Ada kalanya orang kita undang ke rumah kita, ada kalanya orang kita ajak ke restoran, enggak? Kita bayarin, bukan kita minta bayarin, bukan? Paham? Ada kalanya kita nggak ikut kasih kejutan. Itu mau mana? Mau kasih sate mansur? Berapa orang? 10, ini 1 juta. Enak nggak begitu? Enak. Kita ikut. Kemudian apa lagi? Kasih pakaian, apa yang kita punya pakaian bagi orang, pakaian, ya pakaian kita bagi orang, ya ada orang, ya yang kasih pakaian terserah, ya apa nama pakaian? Pakaian bukan hanya baju, apa yang bentuk kita. Mau apa? Mau kaos, mau sarung, celana panjang, baju, kaos dalam, apa lagi tuh? Nah, ini namanya pakaian bagi orang. Bagi orang, ya, yang masih layak pakai deh, ya banyak layak pakai kasih orang, ya, mau ngasih apa gajian duduk. Boleh, gajah kiri boleh juga sama boleh ya. Nah, nanti kita apa? Kita memberi pakaian pada orang, ngasih minum orang juga, ngasih minum orang sama. Ada kalanya kita ngundang orang ke rumah kita, ada kalanya apa? Ya kita beli minuman, ya paham ya? Insya Allah kita bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan, kami kembalikan lagi. Nah, jadi ciptakan mati hancur jasadnya, kami kembalikan hidup lagi. Begitu semuanya, mau kafir mau mukmin hidup kembali. Nah ini namanya hari kebangkitan, hari di mana hidupnya manusia setelah mati. Ya. Ini berapa lama? Ya tergantung. Yang mati pertama ada yang ribuan tahun di kuburan, maka mudah kelebarnya panjang. Masa orang di kuburan lama. Ada orang yang mati sebentar di kuburan, ada siapa yang mati terakhir tuh? Mati terakhir besok-besoknya akan kita. Lama-lama ya udah. Tapi ingat dia nggak ditahlilin. Kita mau tahlil yang lain pada mati. Nah, jadi bentar. Anggap Nabi Adam nggak tahu udah berapa puluh ribu tahun di kuburan. Nabi Muhammad SAW udah 1000 tahun di kuburan. Nabi dulu, Nabi Isa, Nabi Musa udah berapa di kuburan? Lama makanya. Maka jangan enteng masa kuburan lama benar. Tapi ada nihayanya, ada akhir juga. Ya dari itu anggap Nabi Adam mentoknya di kuburan lalu dan kiamat. Kiamat dibangkitkan habis kuburan. Sama. Nah, nanti di akhirat orang di neraka, ya ada yang abadi, ada yang selama-lamanya. Kita ngomongin abadi di neraka nggak ada batasnya. Orang surga nggak ada batasnya. Maka jangan korbankan dunia yang sebentar untuk apa? Kepuasan dunia, tapi akhirat kita sengsara. Udah, dunia cuma buat taat aja. Dan Nabi Imam Syafi'i mengatakan Pak, dunia sya'af aja apa? Dunia cuma sebentar, isinya ketaatan. Kenapa? Kita 60 tahun sebentar, 70 sebentar nggak? Sebentar. Kita di akhir di kuburan lama benar. Ngapain tuh? Ya udah. Ada yang kali diadab, ada yang kali dapat adab kubur, ada yang dapat nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan. Ditiup trompet dibangkitkan baru habis masa kuburan, masa al-barzah. Nah, ini orang tua kita di dunia, ada yang 100 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang di kuburan. Udah kuburan. Tapi ngapain? Ya tadi
ada yang lagi diazab, ada yang lagi dapat nikmat kubur. Nah, kita pengen kita apa nih dapat nikmat kubur. Ya, dengan syarat apa? Kita beramal soleh. Ya, kita beramal soleh, kemudian kita akan merasakan nikmat dalam sampai hari kebangkitan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ya, dia diazab terus, nanti nunggu neraka diazab lagi. Jadi istirahat sebentar ya. Maka namanya azab kubur, azab pertama ya, sebelum azab yang sesungguhnya. Nah, terus ya. Wal hasyru apa hasyr? Wa huwa syauqul nasi ila mauqifi li hisab wa qiyamihim li rabbil alamin. Hasyr ya tepatnya mahsyar. Digiringnya orang-orang ila mauqif di suatu tempat, kita bilang kayak padang mahsyar, lapangan luas untuk hisab, dan mereka ya sedang berhadapan atau berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Akan mengalami pertanyaan, hisab dan lainnya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir berapa banyak? Berapa puluh miliar kita nggak tahu. Kumpul, digiring itu. Syaukurna sila mauqif, digiringnya manusia ke suatu tempat yang luas untuk hisab ya, dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Dihisab, harta dihisab, umur dihisab, nikmat mata dihisab, tanya semua. Jadi di mana? KPK Allah Ta'ala ya semuanya ada tim pendidikan semua. Siapa yang nyatain? Yang nyatain termasuk Rocky sama Atid ya. Rocky sama Atid waktu kita digiring ke mahsyar mauqif ya, baru nanti bawa berkas yang banyak, payang. Nah ini ya bawa ya ini Allah, ini orang ini amal taatnya, ini amal maksiatnya. Nah maka sebagai yang bilang antum nih ya, yang enak ya sebelum kita mati dosa kita mati dulu. Bunuh dosa kita dengan taubat dan istighfar, ya kita nanti digiring malaikat kepada mahsyar, kita udah nggak punya dosa lagi. Nah gitu, jangan sampai ya, karena bukti banyak. Waktu sama hati bawa bukti, ini bawa bukti semuanya ya tentang amal kita. Yang enak sih amal taat aja, jangan sampai kita ada amal maksiat. Kumpul semuanya ya. Jadi apa? Dikatakan apa? Listiqatihim wal isyad alaihim. Ya, listiqatihim wal isyhad alaihim wal fadli bainahum. Untuk apa? Agar mereka bersaksi, berbicara ya di hadapan Allah Ta'ala. Karena nanti semuanya bersaksi bersaksi. Tangan kita maksiat, tangan kita yang ngomong. Tangan kita bermaksiat, kita yang ngomong. Ya, mata kita yang bicara. Yauma tasyru arjuluhum wa alsinatuhum. Hari di mana kaki mereka akan bersaksi, lidah mereka bersaksi semuanya. Kita nggak bisa bilang kan, lu jago, lu gimana, nggak bisa. Semuanya pada apa tuh? Pada bersaksi. Nah, jadi bicara tuh. Dikatakan apa? Listiqatihim, untuk apa mereka berbicara? Untuk Allah ada bicara mereka. Wal isyad, untuk Allah minta saksi daripada ya apa? Anggota tubuh mereka yang mereka gunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Disaksi tanya semuanya. Insyaallah malam hari ini ya nanti kaki kita bersaksi di akhirat. Amin. Tangan kita bersejadah ya, nanti kaki kita bilang ya Allah, saya malam Sabtu ya, saya digunakan untuk ke Masjid Ar-Rahman, ke Masjid Ar-Rahman hari pengajian, alhamdulillah. Ya Allah, saya punya mata digunakan untuk melihat kitab. Ya Allah, saya punya tangan untuk ya semuanya bersaksi, insyaallah. Nah, jangan sampai nanti saksinya memberatkan kita di akhirat. Nah, kita minta saksi-saksi yang enak-enak aja ya. Nah, ini panjang, kita berhenti wal mizan ya, mizannya. Atau berhenti aliman berusuk biar akhiratnya. Jamil akhir. Yang kalau dia masih ada hubungannya gimana? Aliman dia akhir aja lah. Halaman 143. Ya berjamaah sekalian, 2 giliran, 2 malam Sabtu libur dulu. Ya, libur dulu. Jadi pada Jumat depan, 1 lagi libur ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Karena mau pergi ke Madinah ya. Jadinya 2 giliran libur. 2 sebelum pengajian libur tuh. Hah? Ibu juga emang. Ibu juga. Jadi kita aneh malah satu libur, masa kemana? Lewat dengan Jumat libur, masa kemana gitu? Waktu belum pulang. Semuanya kita diumum juga. Di tempat majlis itu diumum juga, tenang aja. Semua libur yang balik dulu nggak ada sini. Balik dulu nggak ada. Dari Madinah balik aja. Dari Madinah lagi. Paham ya? Paham ya? Insyaallah.